warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Summa assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Waqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-ayat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Amma ba'du. Sahabat Tuko dimanapun Anda berada, perjumpaan kali ini adalah perjumpaan yang pertama atau perjumpaan perdana di channel kami, channel Ngopi sama Kiai, yang insya Allah nanti kita akan dengan melalui channel ini kita akan banyak mengirimkan konten-konten kajian ilmiah, bukan hanya saya, namun banyak narasumber-narasumber yang insya Allah akan Anda temui di channel ini. Makanya jangan lupa sebelum lanjut nonton ini, subscribe dan jangan lupa like and share nantinya. Sahabat Tuko yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan yang mengajarkan. Artinya apa? Di sini kalau kita melihat bahwa pesan yang dikandung dari hadis Rasulullah itu bahwa mempelajari Al-Quran itu teramat-amatlah sangat penting. Karena sebaik-baiknya orang yang dimaksud dalam hadis itu adalah orang yang mau mempelajari Al-Quran dan yang sudah bisa mau mengajarkan. Artinya apa? Di sini bahwa Al-Quran memiliki satu pesan yang memang harus sampai kepada orang yang disampaikannya, yaitu seperti yang Allah katakan, menjadi hudan lil muttaqin, menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Itulah pentingnya kita mempelajari Al-Quran. Mungkin kita tidak munafik bahwa banyak di antara kita adalah orang-orang yang mampu membaca Al-Quran bahkan fasih. Namun tidak banyak di antara kita yang memahami apa yang dikandung dari pesan Al-Quran yang dibaca itu. Jadi teramat sangat naif kita di hadapan Allah nanti kalau kita hanya bisa membacanya namun tidak mengerti maksudnya. Walaupun Al-Quran itu tersendiri, walaupun Quran itu sendiri, walaupun hanya sekedar dibaca itu bernilai ibadah, memang betul. Tapi pesan yang ingin disampaikan di dalam ayat-ayat suci Al-Quran itu tidaklah sampai apabila kita tidak memahami. Artinya apa? Awal surat Al-Baqarah mengatakan, dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Kitab ini yang tidak ada keraguan di dalamnya menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, bagaimana ia bisa menjadi petunjuk kalau kita tidak memahaminya? Kita beli HP. Beli HP ada petunjuk penggunaan, cara penggunaannya dan cara mengoperasikannya lain-lainnya. Kita tidak memahaminya itu. Terus banyak lagi alat-alat elektronik yang lain yang ada buku panduan. Kita tidak pahami itu, kita hanya sekedar mengoperasikan biasa. Walaupun bisa, tapi tidak sampai kepada fokus tujuan penciptaan dari alat elektronik tersebut. Nah, sahabat Tuko yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari sekian banyak ayat Al-Qur'an, dari satu Al-Quran itu ada 114 surat yang terkandung di dalamnya, ada 30 juz. Dalam waktu yang singkat tidak mungkin kita untuk mempelajarinya, untuk memahaminya semua tidak mungkin. Namun setidak-tidaknya upaya kita untuk terus mau belajar, terus mau mencoba memahami
walaupun sedikit demi sedikit, itu akan menjadi saksi di hadapan Allah. Nah, sahabat tukoh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kali ini kita akan belajar bersama, mengkaji bersama, dan saya mohon maaf dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya kepada para guru-guru saya, kepada para alim ulama yang kebetulan menonton video ini. Bukan saya bermaksud menggurui, tapi saya semata-mata ingin mengeksplorasi apa yang ada di dalam diri saya, apa yang ada di dalam otak saya, kemudian saya berbagi kepada teman-teman saya yang lain. Jadi apabila terdapat kesalahan, baik itu kesalahan yang diakibatkan kekurangan pengetahuan saya dalam hal memahaminya, mohon dimaafkan, dan kalau bisa tolong dituliskan di kolom komentar di bawah agar saya bisa memperbaikinya sedikit demi sedikit. Sahabat tukoh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan kali ini kita akan mencoba mengkaji juz ke-30 surat An-Naba. Yang mana surat An-Naba ini adalah surat yang menjadi awal dari juz ke-30. Surat An-Naba ini secara susunan di dalam Al-Quran itu menjadi surat yang ke-78 setelah surat Al-Mursalat, dan setelah itu surat An-Nazi'ah. Nanti masuk ke dalam kelompok juz ke-30 yang masuk ke dalam surat-surat pendek di dalam Al-Quran. Sedikit kita akan mengulas kandungan surat An-Naba, tentunya dengan apa yang saya pahami dan apa yang saya mampu. Nanti saya mohon disempurnakan oleh para guru-guru saya yang kebetulan nonton channel ini. Kita baca sedikit ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'adzim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamuna summa kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada wa ja'alna siraja wa haja wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja linukhrija bihi habba wa nabata wa jannatin alfafa. Sampai ayat ke-16 insyaallah kita akan kupas sedikit demi sedikit, pelan-pelan saja. Mudah-mudahan Allah meridhoi dan mudah-mudahan ada manfaatnya. Sahabat tukoh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dahulu di Makkah, karena surat ini termasuk kategori surat Makkiyah. Surat Makkiyah itu adalah surat yang diturunkan sebelum Nabi berhijrah ke Madinah. Sebagaimana yang kita tahu dari berbagai literatur bahwa Rasulullah berdakwah di Mekah selama 13 tahun dan di Madinah 10 tahun. Nah, 13 tahun ini sebelum beliau melakukan hijrah ke Madinah, ini sangat luar biasa tekanan dari lingkungan sekitar, dari orang-orang kafir musyrikin sekitar ini, luar biasa. Sampai di satu saat ada pembahasan yang ramai di kalangan masyarakat Madinah, kafir Madinah, yang orang-orang yang tidak percaya terhadap Al-Quran. Amma yatasaalun, tentang apa mereka, tentang sesuatu mereka saling bertanya. Anin naba'il azim, tentang satu berita yang besar. Alladzi hum fihi mukhtalifun, yang tentang berita tersebut mereka ini saling berselisih pendapat. Allah kemudian menjawab, kalla saya'lamun, sekali-kali tidak, kelak mereka akan tahu. Summa kalla saya'lamun, kemudian sekali-kali tidak, kelak mereka akan mengetahui.
Sahabat Tuko yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat di sini patron ayat amma yatasaalun terambil asal kata mulanya adalah an dan ma ada alifnya. Nah, kemudian alifnya dibuang diganti dengan tasdid untuk mengisyaratkan bahwa sesuatu itu yang sebenarnya seharusnya tidak perlu diperdebatkan. Amma yatasaalun. Enggak perlu lagi ada pertanyaan karena begitu jelasnya bagi orang-orang yang beriman, ini sudah sangat jelas, sudah sangat gamblang apa yang Allah gambarkan di dalam Al-Qur'an itu. Anin naba'il azim, mereka saling bertanya, saling berselisih pendapat tentang apa? Tentang berita besar. Nah, dalam berita besar ini ada 3 penafsiran para ulama. Namun sebagian besar mengatakan an-naba di sini, berita yang besar di sini adalah berita tentang terjadinya hari kiamat. Ada juga ulama yang berpendapat bahwa an-naba di sini, berita besar di sini adalah tentang Al-Qur'an, dan ada juga mengatakan tentang Rasulullah Nabi Muhammad. Alladzi hum fihi mukhtalifun, di mana dengan berita besar itu mereka saling berselisih pendapat, saling berbeda pendapat, saling bertentangan. Tapi ada sebagian mereka yang istihza, yang tujuannya itu untuk menghina, ngenyek kalau bahasa orang kidul, ngeledek. Anin naba'il azim, kata an-naba di sini biasa memang digunakan untuk sesuatu yang berita yang sangat besar. Berbeda dengan khobar. Kalau khobar itu berita yang biasa. Kalau an-naba, makanya Nabi seakar kata dengan naba. Karena apa? Nabi adalah seseorang yang memang membawa berita besar dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, mereka ini saling berselisih pendapat. Benar enggak sih itu apa yang diomongin Muhammad, katanya nih orang-orang kafir dulu. Benar enggak sih itu katanya ada kiamat? Emang benar kita bakal balikin lagi kita. Di dalam surat Yasin mereka begitu keras menentang wa dharaba lana masalan wa nasiya khalqa qala may yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Dan dia membuat perumpamaan bagi kami dan melupakan asal kejadian. Mereka berkata, siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur luluh? Ini pertanyaan yang kalau bahasa di sekarang gitu ya, dengan bahasa kita terjemahkan bahasa kita, bahasa selengeannya gitu. Muhammad, emang bener ya bakal ada kiamat? Terus tulang belulang yang udah hancur luluh di kuburan itu emang bener bakal disatuin lagi? Katanya itu menghina gitu loh. Maksudnya bukannya dia bertanya untuk mencari tahu, tapi bercius nggak sih ada kiamat begitu. Jadi mereka saking nggak yakin, jadi hal ini tuh berita yang lucu menurut mereka. Kalau buat mereka itu ya udah mati ya udah selesai, nggak ada lagi. Nah, berbeda pendapat. Ada yang mengatakan tentang Al-Quran begitu juga. Benar nggak sih itu Al-Quran dari Allah, katanya dari Tuhan? Bukannya Quran itu karangan Muhammad ya? Atau ada juga sebagian mengatakan, emang benar Muhammad Nabi? Dia kan sama sama kita. Ya. Nah, artinya macam-macam. Begitu keras tantangan yang dihadapi oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga Allah mengizinkan beliau dan para pengikutnya yang sudah beriman saat itu untuk berhijrah ke Yasrib atau ke Madinah sana. Kalla saya'lamuna summa kalla saya'lamun. Allah kemudian menjawab melalui lisan Rasulullah. Sekali-kali tidak. Artinya Allah menentang, memberikan satu jawaban melalui Rasulullah. Tidak demikian apa yang perselisihkan oleh mereka orang-orang kafir Quraisy, kafir yang saat itu menentang keras tentang kenabian baginda Rasulullah. Kelak mereka akan tahu, summa kalla saya'lamun. Sekali lagi
Tidak demikian, kelak mereka akan merasakannya. Nah, kita lihat di sini, kalla saya'lamun summa kalla saya'lamun. Artinya saya ingin katakan begini, ada ilmul yakin, ada ainul yakin, ada hakul yakin. Mungkin sebagian sahabat itu kok sudah ada yang memahami tentang itu. Saya ingin berikan satu ilustrasi begini, antara ilmul yakin, ainul yakin dengan hakul yakin. Kalau ilmul yakin itu begini, bahwa semua manusia itu bakal mati. Itu teorinya seperti itu. Kullu nafsin dha'iqatul maut di dalam Al-Qur'an gitu. Setiap yang memiliki napas, setiap yang berjiwa itu pasti bakal mati. Itu namanya ilmu yakin. Nah, ternyata kita cek, benar nggak sih semua manusia yang pernah hidup itu bakal mati? Oh, ternyata benar. Bahwa semua manusia yang bernyawa, bahkan bukan cuma manusia, apa saja yang bernyawa itu pasti akan mati. Itu namanya ilmu yakin. Kemudian ainul yakin, setelah itu kita mencari tahu benar nggak bahwa ada kematian itu. Ternyata begitu kita datang, ada saudara, teman, kerabat yang meninggal, kita datang, kita saksikan, kita takziah. Oh, ternyata benar meninggal. Meninggal itu ya udah nggak fungsi, apa-apa semuanya nggak berfungsi. Itu namanya ainul yakin. Nah, kemudian nanti adalah hakul yakin apabila kita mengalaminya sendiri, kita merasakannya sendiri nanti. Setelah kita mati, begitu kita mati tuh baru tahu benar ternyata berita tentang kiamat, berita tentang ini, tentang itu, semuanya apa yang diberitakan di dalam Al-Quran itu ternyata semuanya benar selama ini. Nah, disitulah penyesalan orang-orang yang tidak beriman terjadi. Bahkan di dalam surat An-Naba yang terakhir itu, inna anzarnakum azaban qariba yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yada wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Ketika Rasul hanya memperingatkan kepada orang-orang kafir di sekitar itu, karena memang mukhatabnya pada saat itu sasaran dakwanya adalah orang-orang yang kafir, yang tidak beriman. Beda dengan sekarang, kalau kita dakwah ngajak ya kepada sesama kita yang beriman. Kalau Rasul tidak, kepada orang-orang yang tidak beriman, yang belum beriman. Inna anzarnakum azaban qariba, bahwa Rasul memperingati tentang adanya siksa atau adanya azab yang begitu dekat. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yada, ketika di hari itu semua orang akan menyaksikan sendiri amal perbuatannya. CCTV-nya itu berbeda dengan CCTV yang kita saksikan di dunia. Itu lebih lengkap. Wa kullu shay'in ahsaynahu fi kitabin mubin. Semua, tidak ada sedetik pun yang terlewat dari CCTV Allah-nya. Apa yang dikatakan orang-orang kafir di surat akhir surat An-Nahl? Ya laitani kuntu turaba. Aduh, kalau emang begini, mendingan saya jadi tanah gitu, atau saya jadi debu. Nggak taunya ternyata benar apa yang diperingatkan selama ini oleh Muhammad, oleh Rasulullah. Ini penyesalan yang tiada guna, penyesalan yang tiada berarti, yang semuanya itu hanya akan sia-sia belaka. Nah, Allah kemudian menunjukkan bukti-bukti tentang kekuasaan, bahwa dialah nanti yang akan menciptakan semua itu, bahwa tentang An-Naba, tentang berita terjadinya hari kiamat itu benar. Allah mampu untuk mewujudkan semua itu. Allah melanjutkan di ayat yang ke-6. Alam naj'alil arda mihada, bukankah telah kami jadikan bumi itu datar, laksana ayunan, enak dijadikan tempat tinggalnya, nyaman. Alam naj'alil arda mihada, bumi dijadikan datar, dijadikan nyaman untuk dijadikan tempat tinggal. Wal jibala autada, kemudian gunung-gunung dijadikan sebagai tiang-tiangnya, pasak-pasaknya. Jadi jangan dikira gunung-gunung itu tercipta
dengan tanpa tujuan. Gunung ini adalah penyeimbang bumi, sehingga bumi tidak tidak bergoyang itu dengan adanya gunung-gunung. Wa khalaqnakum azwaja, dan kemudian kami menciptakan kalian secara berpasang-pasangan. Nah, ada siang, ada malam, ada laki-laki, ada perempuan, ada kaya, ada miskin. Ini semua memang sudah satu sistem yang Allah ciptakan. Dari mulai Allah ciptakan bumi nyaman dijadikan tempat tinggal. Coba kalau Allah menjadikan bumi cuma asal-asalan gitu, nggak mungkin kita puyeng. Kan ada teori yang mengatakan bahwa perputaran bumi mengitari susunan tata surya planet galaksi itu kecepatannya sungguh berapa kalau kilometer per jam itu sangat luar biasa. Kalau tidak ada sistem yang mengaturnya, kekuasaan Allah tidak mengatur semua itu terpental lah semua yang ada di situ. Kita juga tidak akan pernah nyaman tinggal di situ. Nah, gunung-gunung diciptakan oleh Allah bukan tanpa tujuan. Jadi untuk menjadikan keseimbangan bumi agar nyaman. Wa khalaqnakum azwaja, kemudian kita diciptakan secara berpasang-pasangan, ada siang, ada malam, ada gelap, ada terang, ada baik, ada jahat, laki-laki, perempuan, tidak ada yang ketiga. Unsa atau bencong itu penyakit yang harus diobati. Wa ja'alna naumakum subata, dan kami menjadikan tidurmu sebagai pemutus dari segala aktivitas kesibukan sehari-hari. Artinya apa? Wa ja'alna naumakum subata, dan kami jadikan tidurmu sebagai istirahat, sebagai untuk melepas lelah dari aktivitas keseharian. Wa ja'alna laila libasa, dan kami jadikan malam sebagai pakaian, maksudnya untuk beristirahat dengan tenang. Karena apa? Begini, saya ingin mengatakan, yang Allah sudah tetapkan bahwa siang tidur itu untuk pemutus segala kegiatan, untuk istirahat otak semuanya. Kemudian wa ja'alna laila libasa, Allah jadikan malam itu sebagai agar kita beristirahat dengan nyaman. Wa ja'alna nahara ma'asa, dan kemudian Allah menjadikan siang sebagai lahan atau tempat untuk mencari penghidupan, ma'asa untuk mencari nafkah di situ. Ini beda antara istirahat siang dengan istirahat malam. Tidur siang dengan tidur malam itu bedanya sangat jauh sekali. Bahkan saya pernah merasakan ketika saya pernah bekerja di salah satu perusahaan swasta yang ada jadwal kerjanya di shift, ada shift pagi, siang, malam. Itu ketika kita kena shift malam, kemudian kita tidurnya di siang hari, itu nggak sama, nggak nyaman. Begitu para sahabat lupa yang dimuliakan Allah. Sampai ayat 11 kita, karena tidak mungkin kita selesaikan dalam satu pertemuan 40 ayat. Kalau kita paksakan bisa saja, tapi cuma kita membaca doang, percuma. Nah, sahabat lupa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita cukupi dulu pertemuan kita pada kali ini sampai di ayat 11. Insya Allah akan kita lanjutkan di episode yang berikutnya dari ayat ke-12 dan seterusnya. Insya Allah jika kita diberikan sehat oleh Allah dan diberikan umur panjang, insya Allah semua jamaah hadirin dan seluruh sahabat tupa yang menyaksikan video ini insya Allah diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan umur panjang yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Dan dari saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, karena ini adalah kesempatan untuk kita saling belajar, saling koleksi, saling mengingatkan, dan siapa tahu apa yang saya sampaikan sahabat juga membutuhkan, dan kita saling mengisi, saling mengisi. Dan saya sangat mengharapkan apabila ada sahabat juga yang menemukan kesalahan-kesalahan di dalam penyampaian ini, harap ditulis di kolom komentar di bawah agar saya terus bisa memperbaiki
apa yang akan kita sajikan di kemudian hari. Nah, sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangan. Akhiru kalam billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.